Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wan nahabu sabila rasyadi wal hidayah. Ayyuhal hajirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu wa qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innash syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ja'imum bi baiti fi rabadil jannati liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan wa bi baitin wa fi wasatil jannati liman tarakal kadiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu rawahu Abu Dawud bi isnadihi sahih. Alhamdulillah di hari Selasa anu barokah urang sadayana tiasa bamprok jonghok patepung lawung dina ieu haplah mubarokah anu mulia mundeng munggu Allah Subhanahu wa taala. Mugia dipaparenan kesehatan, baik kesehatan dohir, baik kesehatan batin, jadi tercapai cita-cita, dijauhkan dari balainya, didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin berbicara tentang munafik, sekarang berbicara tentang tingkah laku terpuji. Jadi pentingnya kejujuran akan melahirkan kepercayaan. Pentingnya kejujuran akan tenangnya ketika berteman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu qala. Jadi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Berdebat itu mencari solusi kebenaran. Meninggalkan perdebatan akan di dalamnya ada rahmat. Perdebatan walaupun itu benar. Dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga. Jadi orang yang meninggalkan perdebatan Allah berikan surga di Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berdusta meskipun bergurau dan menjamin satu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya. Yang baik budi pekertinya hanyalah Rasul, karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul baginda Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu di atas ilmu. Ada orang yang berilmu tapi akhlaknya tidak ada. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Rasul bisa menaklukkan alam lawan, alam kawan, alam malakut, alam jabarut, pohon pun semuanya menghormati baginda Nabi Muhammad SAW. Muhammadun basarun wa laisa kal bashari. Muhammad itu kan Nabi besar Muhammad SAW adalah
seorang manusia tapi bukan manusia biasa. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW ketika bobo, mata dohirnya tertutup tapi hatinya terus zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika mau berangkat pasti semuanya pohon-pohon mengucapkan salam, batu-batu mengucapkan salam. Dalam satu ketika Rasul baginda Nabi Muhammad SAW berjalan, ketemu sahabatnya sedang mengembala, mengurus itu kermaraban domba mana bageng. Lamun urang mah kisanak eta domba kurang lagi bageng-bageng teh ieu aya susuan teu aya ya Rasulullah. Oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu domba didoain ya Allah gitu kan, didoain berdoa. Akhirnya pas berangkat Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, setibanya sampai, kemudian si domba tersebut menjadi subur dan susunya banyak. Terus si sahabat tersebut aneh, wah ini bukan orang biasa ini, pasti orang luar biasa, jangan-jangan Muhammad itu. Akhirnya dia mengejar sampai bertemu menjadi sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia yang mulia itu memberikan solusi, bukan polusi. Lamun nganyang Rasul teh tarang ngariweuhkeun Rasul mah. Kalau bersilaturahmi Rasul itu adalah membawa rezeki, bukan membawa polusi. Sanes ngarampok kurang. Namun teh ngarampok gitu. Walaupun tadi ada adab-adabnya, bagaimana memuliakan tamu hanyalah 3 hari. Setelah 3 hari itu ya harus tahu diri lain. Orang yang penjamin adalah jaimun, penjamin. Kosakatanya itu ya, tinjauan bahasa. Tempat kediaman robdin, perdebatan al-mira'u, orang-orang yang benar, mahik muhikun, orang-orang benar. Mazihan, orang-orang yang berkelakar, bergurau, menjadikan baik hasanun. Biografi perawi Abu Umamah Al-Bakhili, nama lengkapnya adalah Abu Umamah As-Sadi Al-Bakhili. Ibnu Azalan, Ibnu Riban, Ibnu Ma'an, Ibnu Malik, Ibnu Asar, Ibnu Sa'id, Ibnu Qais, Alian, Ibnu Mudar. Ibnu Nazar, Ibnu Mu'ad adalah Ibnu Adnan, ia termasuk salah seorang sahabat yang masyhur. Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 250 hadis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebanyak 5 hadis dan diriwayatkan oleh Muslim sebanyak 3 hadis. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan pengarang kitab Sunan yang 6. Dia tidak tinggal di Mesir dan meninggal di sana pada tahun 81 atau 86 Hijriah. Dia termasuk sahabat paling akhir yang meninggal di Syam. Dan hadisnya, Assalamualaikum Asobri Turnuhun. Hadisnya banyak dikenal orang-orang Syam ya. Mudah-mudahan kita bisa ke Mekah dan Madinah. Dan begitu pula kami membuka travel umroh dan haji khusus daerah Rancaikek yang rindu akan Mekah dan Madinah, diantos di dia. Mau cash atau yang tidak cash. Yang cash berarti sekitar 25 sampai 28 juta. Dijamin 3 bulan, paspor sendiri langsung berangkat. Saya antar sampai ke bandara. Terus ada yang saya PNS, tapi khusus bagi PNS yang mau tidak cash boleh. PNS atau yang pekerja hanya 30 juta. Setelah berangkat dari Mekah dan Madinah bisa dicicil, terus dicicilnya mencari jamaah boleh sekitar 15 sampai 20 jamaah. Sosialisasi memperingan untuk keberangkatan kita ke Mekah dan Madinah. Akan rindu Mekah dan Madinah. Jadi seumur hidup kita minimal kita sudah berangkat ke sana. Kalau haji menunggu 10 sampai 20 tahun.
Kami juga sudah daftar di daerah Garut. Haji berangkatnya 15 tahun. Ibu saya 10 tahun. Dan akan lama ya kita umroh lah boleh. Dengan niat karena Allah. Gitu kan. Dalam kebenaran kita beli motor Tiger, mobil bisa nyicil bisa. Gitu kan. Masa kita mau berangkat sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan sang maha hebat. Kita bisa berangkat ke Mekah, di sana itu ada Multazam, di sana itu kita ada air Zam-Zam. Kita di sana itu bisa ke Jabal Rahmah, ke Gua Hiro. Biar seorang pendakwah ya anak-anak muda tahu, oh beginilah perjuang baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Begitu sederhananya dan berjuang baginda Nabi Muhammad SAW ketika Siti Khadijah mengantarkan makanan ke Gua Hiro. Turunlah ayat pertama yaitu surat Al-Alaq. Di sana kita akan merasakan geografisnya dan rasanya itu berbeda. Kalau di sini kita di Indonesia merasakan oh Mekah itu bagaimana, oh Madinah itu bagaimana. Kalau udah setiba di sana, masya Allah, bergetar. Hanya orang yang luar biasa ketika melihat Ka'bah pertama, bergetarlah jiwa kita. Karena histori dari umat Nabi Adam yang disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, Ka'bah itu ada Hajar Aswad, akan bergetar bagaimana pertemuan kita dengan sang kekasih. Alangkah senangnya ketika kita menyapa seorang wanita yang cantik, inner beauty, bertemu, memberikan senyum, sapa, anu ditunggu-tunggu ti kamari, anu didago-dago ti baheula, pas pertemuan yang kuinginkan kini menjadi kenyataan. Bertemu sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Pas bertemu dagdikduk ala geda. Oh, di saat ada kamu mengapa jantungku berdebar. Kalau kita gak berdebar melihat pacar kita, bohong cintanya itu. Kata Jalaluddin Rumi, orang yang jatuh cinta itu berkobaran api yang membara laksana kita yang hinggap di jendela. Itu orang yang jatuh cinta itu melihat terjalnya jalan, seperti kan lagu Sunda, mapai jalan satapak teu aya kerngiuhan sanajan awak rancucut kajen teuing paduli teuing. Itu sabab naon di situ aya mawar bodas. Pernahkah kita merasakan dulu ingin kepada wanita tersebut? Dikasih selampe, tahu selampe? Segi 4 ya, geningan lama baheula mah can aya HP ya. Nyieun surat dibungkus ku koran pos, bungkus pos langsung dikirimkan, disemprot ku naon ku minyak Casablanca baheula. Pengalaman, iyalah pengalaman waktu di pesantren. Dikirim lewat pos, ada yang langsung berdebar menunggu. Di saat membuka lagi, atuh disimpan di pusti-pusti. Bahkan sim kuring mah aya dugi ka ayeuna. Itu adalah kenangan terindah kata Samson. Ya betul ya? Kata Samson kumaha Bun? Bila yang tertulis disimpan di mana? Bukan dohirnya tapi kenangannya. Pernahkah jatuh cinta? Nah, kita belajar meningkat dengan usia terus meningkat, rumah terus 4 ya. Terus lagi badan juga meningkat, iman juga harus meningkat, kualitas iman. Cinta kembali dulu kepada manusia sekarang, coba tasorubkan, kiaskan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin bangun malam membaca Al-Qur'an, sholat tahajud, bergetar karena kita akan bertemu dengan sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita disuruh untuk sholat malam? Karena sholat malam itu adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman
mahmuda. Suara lagi serak, tapi jangan berhenti kita untuk balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Karena setiap kata adalah doa. Apalagi yang dibaca oleh kita adalah hadis Al-Quran. Sampaikanlah dengan seadanya. Jangan dipelintir-pelintir seperti itu. Kembali lagi ke selampetannya cinta kita. Wow. Kata si Neng, cintakah sama Neng? Tidak. Bayangkan. Sayang sama Neng? Enggak. Ingin dikasih makan sama Neng? Enggak. Terus mau apa atuh ate? Nepi ka belum nang kuman blak nang karang hati asarannya kejo asa catang bobo kerasa kadal oke manehna kata Epita Malama, dimanapun ada bayanganmu, di setiap ruangan ada bayangmu, kemanapun ada bayangmu, oh Tumila. Seperti itu. Ku menangis, menangisku karena rindu, bersedih, bersediku karena rindu. Aku rindu, rindu, rindu. Gak butuh makan, gak butuh Neng. Yang dibutuhkan apa tuh Aa? Cintamu, dirimu. Bayangkan. Gitulah. Kita juga tidak butuh harta, gak butuh banyak dunia, gak butuh mobil, gak butuh dunia ini. Yang dibutuhkan ya Allah, cintamu ya Allah. Kalau sudah Allah cinta, apapun yang diinginkan, apapun yang diharapkan oleh kita, karena cintanya karena Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Maknanya kembali kepada hadis pertama, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man kana hijratuhu bil mal, akan menemukan apa? Hartanya. Hijrahnya itu dari Mekah ke Madinah karena harta, akan menemukan harta. Paman kan hijratuhu yunkiwa, akan karena wanita, akan mendapatkan wanita tersebut. Atau karena ingin mendapatkan dunia di sana berdagang, bakal menang dagang. Atau yang bagus adalah hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Niat, makanya kembali kepada niat. Niat adalah muqtaronan bipilih. Niat pertama. Gitu ya. Jadi kembali kepada perawi tadi, ya. Jadi penjelasan hadis ini tadi menerangkan 3 perilaku penting yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Dijamin kalau Allah atau Rasul sudah berbicara, karena Rasul atau Siddiq, amanah, patona, tabligh, demi Allah tidak bohong, ikutin saja. Yang mendapatkan jaminan dijamin. Kalau yang namanya dijamin, paspor udah ini, ya, paspor sudah punya, mau berangkat kemana lagi, ya, gitu. Kalau Allah sudah ridho, bisa ada. Dari Rasulullah SAW bagi mereka yang memilikinya, satu tentu saja, ketiga perilaku ini harus diiringi berbagai kewajiban lainnya yang telah ditentukan Islam. Ketiga perilaku tersebut adalah minum dulu, ya. Orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Satu pertama ya, memperdebatkan tentang ya sesuatu hal yang ya memperkembangkan agama Islam. Dengan hadis-hadis kita menjelaskan, mengkorek hadis biar lebih yakin lagi, ya. Kias,
dan sebagainya. Bagus-bagus saja itu ya. Cuman kalau kembali kepada hadis ini emang ditinggal perdebatan. Kalau untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita, biar kita lebih banyak referensi, boleh-boleh saja. Berdebat atau berbantah-bantahan adalah suatu pernyataan tentang maksud untuk menjadikan orang lain memahami suatu pendapat yang mengurangi kewibawaan lawan debat. Nah itu mah namanya mujadalah ya. Kalau perdebatan untuk menambahkan keilmuan kita boleh. Cara mencela ucapannya sekalipun orang yang mendebatnya itu tidak tahu pencela ucapan itu ya persis masalahnya, karena kebodohannya dia lebih ditonjolkan dalam berdebat adalah keegoannya. Itu orang bodoh itu tidak sesuai dengan referensi. Kalau jelas referensinya, sejarahnya itu gak apa-apa, itu menambah wawasan kepada orang yang mendengarnya. Sebenarnya tidak semua bentuk perdebatan dilarang dalam Islam, apalagi kalau berdebat dalam membatalkan akidah. Hanya saja perdebatan seringkali membuat orang lupa diri. Nah, perdebatannya dilandasi oleh keegoan masing-masing, bukan didasarkan pada keinginan untuk mencari kebenaran. Ego, ya kan, ego itu dari nafsu, nafsu itu dari setan. Tidak ada sedikit orang yang memiliki ego sangat tinggi, tidak mau dikalahkan. Ya kalau benar gak apa-apa, tidak kalah berarti banyak referensinya. Oleh karena itu perdebatan hendaknya dihindari karena berbahaya dan dianggap salah satu perbuatan sesat. Rasulullah SAW bersabda, "Madalla qaumun bada'an hadahumullahu illa utul jadal." Rawahu Tirmidzi an Abi Umamah. Tidaklah seorang sesuatu kaum setelah mendapat petunjuk Allah kecuali kaum mendatangkan perdebatan. At-Tirmidzi dari Abu Umamah. Adapun dalam menghadapi orang yang selalu ingin menang dalam setiap perdebatan, Nabi menganjurkan umatnya untuk meninggalkan dan membiarkan beranggapan bahwa dia menang, dan perdebatan tersebut dengan berlaku seperti bukan berarti kalah dalam perdebatan tersebut, melainkan menang di sisi Allah. Jadi kembali tadi debatnya yang tadi bukan karena Allah. Perdebatan di sini ya tadi untuk mentahari hadis, mengkiaskan biar ketemu sejarah asbabun nuzul. Kita kali debat, oh iya benar nggak ya, benar itu ya. Dan itu ada salah-salah orang yang mau berdebat juga harus yang tadi teruskan. Akan tetapi dalam hal tertentu seperti ketika berdebat dengan orang-orang kafir, nah itu mah beda lagi acaranya ya. Itu kan apalagi yang menginjak-injak aturan, nah itu beda lagi. Tetapi harus tetap berusaha untuk tidak mengalahkan dan menutupi pendapat mereka. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum wa in ata'tum hum innakum lamusyrikun. Al-An'am. Sesungguhnya setan itu membiasakan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Al-An'am 121. Dengan demikian, kapan seorang harus meninggalkan suatu perdebatan dan kapan dia harus mempertahankan sangat bergantung pada kondisi di akrobis zaman, tergantung situasi dan kondisi. Dalam perdebatan hendaknya mengetahui dengan jelas motivasi dan atau tujuannya, apakah mencari kebenaran atau hanya mencari prestisi semata. Kalau prestasi semata, kalau sama-sama mencari kebenaran, diyakini bahwa mereka yang berdebat tidak akan mempertahankan perdebatannya salah dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Seperti itu. Yang kedua, orang yang tidak berdusta meskipun bergurau. Berdusta ya, bohong, berdusta itu. Berdusta bukan perilaku Nabi. Nabi tidak pernah bohong. Berdusta adalah
Berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya dusta sangat dilarang dalam Islam karena selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Bohong, berdusta ya, nggak boleh. Dalam Al-Quran mencela orang yang suka berdusta, apalagi terhadap mereka yang mendustakan Allah seperti firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam maswal lil muttaqin. Az-Zumar ayat 60. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Jadi bengetnya hidung guys, mukanya hitam. Bun, mukanya hitam orang yang berdusta itu. Bukankah di dalam neraka jahanam itu adalah tempat bagi yang menyombongkan diri? Az-Zumar 60. Sebaliknya Islam sangat menghargai orang yang bersifat jujur walaupun dalam bercanda. Orang-orang yang selalu jujur sekalipun dalam bercanda sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, dijamin oleh Allah oleh Rasul baginda Muhammad SAW satu tempat di tengah surga. Dalam bercanda seorang biasanya suka melebih-lebihkan candanya untuk mengundang tawa orang yang tidak bercanda. Hal ini membuatnya merasa puas, maka dibuat guraunya dengan berbagai cara walaupun harus berbohong. Hal tersebut itu adalah dibenarkan dalam Islam karena apapun alasannya berbohong merupakan perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW Anbah Zin ni Hakim Abdillah an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil ladzina yuhaddisu fayakzibu liyadhaka bihil qaum wailul lahu summa wailul lah. Akhrajahu salah satu wa isnaduhu qawiyyun. Dari Bahz ibnu Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda, kecelakaanlah bagi orang-orang yang menceritakan tetapi ia berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Dengan itu kecelakaanlah baginya, kemudian kecelakaanlah baginya. Dikeluarkan oleh 3 dan isnadnya kuat ya. Jadi Rasulullah atau memberikan contoh tentang bercanda yang tidak dicampuri bohong. Ketika beliau didatangi seorang nenek yang bertanya apakah dia akan masuk surga, Nabi menjawab bahwa nenek itu tidak akan ada di surga. Hal ini membuat sang nenek menangis sehingga Siti Aisyah merasa iba kepadanya. Jadi di surga tidak ada nenek-nenek. Bayangkan, nenek-nenek itu nangis berarti nenek tidak masuk surga. Iya, di surga tidak ada nenek-nenek. Kemudian ia menanyakan kepada Rasulullah tentang jawaban yang diberikan kepada nenek tersebut. Rasulullah menjelaskan bahwa di surga tidak akan ada nenek-nenek atau kakek-kakek mereka ketika di dunia sudah tua. Kalau masuk ke surga mereka akan muda kembali. Nah itu Siti Aisyah pun mengerti dan tertawa. Itu. Jadi lucu ya Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Karena Siti Aisyah adalah ditika oleh baginda Nabi Muhammad SAW, gadis. Jadi romantis di sini itu memotivasi baginda Nabi Muhammad dan menuliskan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, semangat dan spiritnya. Rasul itu kan kekuatannya 200 manusia lebih. Makanya Rasul didampingi oleh malaikat Jibril gitu kan. Kejujuran juga harus selalu dipegang teguh oleh para ahli ilmu. Jika ia menghadapi sesuatu yang belum ia ketahui secara jujur, ia harus mengatakan bahwa ia tidak tahu. Itu tidak tahu. Kalau belum tahu, kalau tahu ya tahu. Nah itu orang yang baik. Jangan mengada-adakan. Secara jujur ia harus mengatakan bahwa ia tidak tahu. Bahkan para ilmuwan salaf terdahulu setiap selesai menulis karya mereka selalu menulis kalimat Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Karena takut salah. Pernyataan seperti itu adalah kejujuran sangat tinggi dari seorang ilmuwan tentang kebodohan dirinya dan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Makanya kalau tahu sampaikan, kalau tidak tahu jangan disampaikan. Jangan sok tahu. Ada orang sok tahu. Enggak boleh. Menurut M. Quraisy Shihab 19 di sini al-hadis, akidah, akhlak, sosial dan hukum. Ya.
Seseorang yang disodori pertanyaan mengenai sesuatu yang belum ia ketahui. Jawabannya mempunyai 3 pilihan. Pertama, menjawab dengan membohongi. Kedua, intinya dan simpenannya. Dirinya sendiri dan simpenannya. Kedua, berusaha meyakini dirinya dengan memberikan jawaban yang tidak pasti berdasarkan dugaan, sedangkan dugaan menurut Al-Quran tidak bermanfaat. Menduga-duga. Ya, makanya dalam hadis ada da ma yaribuka ilamal la yaribuka. Jadi sampaikan atau lakukan yang tidak meragukan dan tinggalkan yang meragukan. Itu kalau ragu-ragu tinggalkan. Kalau yakin lakukan, kalau ragu tinggalkan. Memberikan jawaban yang tidak pasti berdasarkan dugaan, sedangkan dugaan menurut Al-Quran tidak bermanfaat sedikit pun terhadap kebenaran. Quran surah 53:28. Ketiga, bersikap jujur dengan berkata saya tidak tahu. Jawaban seperti itulah yang selalu diberikan Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau diajukan suatu pertanyaan yang tidak diketahui duduk perkaranya. Nabi bahkan bersabda, bukti pengetahuan seorang adalah menjawab dengan jawaban saya tidak tahu. Adapun salah satu cara untuk menjadi orang yang jujur adalah dengan cara bergaul dengan orang-orang yang dikenal dengan sebagai orang jujur. Hal ini karena bergaulan sangat berpengaruh terhadap watak dan kepribadian seorang. Allah Subhanahu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. At-Taubah 119. Yang artinya wallahu a'lam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi berteman dengan orang-orang yang benar gitu ya. Karena teman bersahabat yang benar akan bersahabat juga nanti di surga. Hati-hati mencari teman. Mencari teman untuk kaya banyak teman di meja makan. Tapi teman yang hebat mas susah. Saya sekata senada dan seirama. Banyak teman mencari teman di meja makan banyak ketika banyak duit. Banyak ketika teman sejati adalah ketika kita jatuh akan datang terhadap kita. Itulah teman sejati. Makanya carilah, dalam hadis juga mencari teman karena Allah. Bukan karena apa-apanya. Dia kaya, dia ini pintar. Cintanya atau berteman kita karena Allah. Karena pertemanan itu yang abadi, nanti sampai surga adalah orang yang rela mengorbankan jiwanya. Pertemanan karena Allah. Yang tiga, orang yang baik budi pekertinya, baik sifat lainnya yang meningkatkan derajat seorang di sisi Allah. Ditatap sama orang tulah kecut juga asupan, manyun weh. Lu bangeluh. Kumaha tanya, alah hujan. Aduh panas ieu teh kumaha lah. Hirup teh ngeluh we ka Allah teh. Coba tersenyum gitu ya. Ya Allah, terima kasih pasihan matahari ya caang ya Gusti. Agung alhamdulillah. Ya Allah diberikan kesehatan ya Allah. Ya Allah gigi masih ada enak, masih makan jengkol, pete dan sebagainya. Terima kasih ya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika aku menghitung nikmat yang tidak akan terhitung. Jikalau kita penanya ya, pohon-pohon yang ada di daratan menjadikan pena dan tintanya itu laut dan tidak akan cukup menghitung nikmat Allah. Nikmat mata, telinga, bibir, hidung dan sebagainya. Fungsi ginjal, jantung, masya Allah. Allah itu sangat baik terhadap kita. Dengan fungsinya, tangan dengan rabanya, mata dengan penglihatannya. Begitu indah kita melihat alam semesta ini. Gunung-gunung berpayungkan alam. Himpunan gunung sepertikan permadani, hamparan padi sepertikan permadani. Indah banget. Yang ketiga, orang yang tadi yang budi pekertinya baik. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW contohnya. Akhlak manusia dalam membina akhlak terpuji. Rasul SAW memberikan suri tauladan, bukan sekadar memberikan anjuran atau perintah pada umatnya. Itulah salah satu sebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Beliau memiliki akhlak yang sangat terpuji, yang dikagumi kawan maupun lawannya. Hal itu dijelaskan dalam Al-Quran. Alam kawan, alam lawan juga Rasul baginda Nabi Muhammad SAW
sangat hebat. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Ya. Al-Qalam ayat 4. Sungguh engkau Muhammad berbudi pekerti yang luhur. Budi pekerti, ya Allah. Salah seeuting Rasul dimaafkan. Ada yang melempar baginda Nabi Muhammad dimaafkan. Satu ketika ada seorang kafir Bedawi yang hitam kelam, goreng patut. Satu meludahi tiap hari baginda Nabi Muhammad SAW ketika berangkat ke masjid. Wah, ludahi. Besok lagi, wah. Cak bohong mah ti isuk-isuk kana ti jam 12 kana kwak 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 dikoek-koek naon kesah keur ngaludahi baginda Nabi Muhammad SAW. Pas datang baginda Nabi Muhammad SAW mau berangkat ke masjid, langsung diludahin lagi. Rasul tersenyum, smile, just kidding, berangkat. Pas keesokan hari keempat harinya Rasul berangkat lagi ke masjid, kok tidak ada yang meludahi Rasul. Kemana ya? Ditanya-tanya lagi Rasul. Ditanya, Bon, kemana ya yang meludahi saya tiap hari, kemana ya? Kemana ya? Kalau kita guys modar sekalian beureun alhamdulillah katanya di baledogan tadi duruk langsung. Sekalian pas ditinggal teh modar, gak suka racunan ke ikon sekalian. Urang eta mah Rasulullah teh ditalek-tek ditayangan, Gusti nu agung ka mana? Pas ditinggal itu nuju sakit. Kering eta orang Badawi teh. Anu sok nyiduhan wae teh. Bahagia Rasulullah, ya Allah. Langsung open the door please. Halo. Open the door please. Saha eta didinya? Muhammad sok diludahi tiap enjing kawan. Oh, langsung tunggu gering ya ke cager lanjutkan ke. Goreng sangka deui sanes tapi teh bade ngalayat aya wartosna kisanak teh nyata sakit. Keur gering. Naon kitu dek paehan ke heula gelut mah. Langsung jedais tah goreng tah sangkana. Langsung masuk ke rumah beri obat, makanan dan sebagainya. Akhirnya tertunduk malu kafir tersebut dan berikrar janji betul-betul akan benar-benar andi kata itu Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam 7 turunan. Masya Allah. Dengan siapa itu? Dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika lagi Rasul baginda Nabi Muhammad SAW suka ngasih makan di mana? Di ujung pasar di sana ada orang Bedawi yang sangat hitam kelam, cacat lagi. Duduk bari ngomongin Rasulullah. Tahu gak? Dia bacokak langsung bibirnya, matanya buta lagi. Tahu gak? Sekarang ada agama baru, siapa? Muhammad, Islam cenah. Nah, Islam apaan itu? Berkedok Islam apaan? Wah, dihina oleh siapa? Oleh orang Bedawi tersebut. Pokoknya jangan dengerin kata-kata namanya itu siapa tuh? Muhammad. Sambil ngunyah makanan yang dikasih disuapin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guys. Dikasih. Dulu ya, mam dulu iya. Bari ngunyah gitu ngomong, tahu gak? Dengerin ya. Ente jangan terbawa agama Muhammad. Namanya itu Islam. Kurang ajar, nah apaan itu? Yang bagus itu adalah Tuhan kami, Uja, Lata, Hubal dan sebagainya. Itu yang memberikan kehidupan untuk kita. Itu Muhammad, Allah yang mana? Gak kelihat. Kita mah jangan pikir yang logis, yang empiris. Pokoknya mah yang masuk akal, yang karagap, karasa, teta, ini mah. Dengerinnya mana sok mereka ngeunah makan sok suapannya guru sambil ngunyah makan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ngomong teh. Lamun orang kalau saya goblok ente tah gitu tah gitunya keluar kata-katana ente teh geus ngomongkeun ngahina di tah gebuk sekalian pencit tah. Lamun orang tapi baginda ya Allah begitu indahnya akhlak Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pupus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh siapa? Abu Bakar bertanya, Aisyah, apa yang pekerjaan yang belum ayah kerjakan? Ngasih makanan kepada orang kafir, buta, menghina Islam, menghina Nabi Muhammad juga. Ya udah saya akan coba. Dicoba oleh Abu Bakar. Abu Bakar mencoba ngasih makan, langsung diludahin. Wah, bukan ini mah. Kemarin mah lembut. Kemarin mah enak. Kemarin mah kata-katanya harum baunya juga. Rasul itu kan badannya 500 meter mah seungit we Rasul. Beda jeung urang. Rasul mah sebelum tidur wudu dulu, gosok gigi dulu. Tidak pernah makan sesudah Isya. Bangun malam wudu lagi. Kapan kotornya Rasul?
Bayangkan, makana sengit kasturi Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang mendampingi, maka kita sunat badannya sararengit, ya minyak kasturi semprot dek tidur sararengit, ya mah bau naon bau naga kamar teh bararesem mentak sare oge ingetna teh ngimpina teh na ka mana ka sawah ka curug dek murag. Beda dengan sararengit ya, tempat tidur. Malaikat senang, malaikat rahmat masuk ke dalam rumah ketika dibanyak sholawat, Al-Quran, ada santunan-santunan yatim, fakir miskin, senang rumah didatangi oleh malaikat. Ciri rumah datang malaikat, banyak tamu yang datang, banyak rahmat di dalam rumah ini ya, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus Abu Bakar ngasih makanan lagi, bukan ini mah bukan yang kemarin, beda, kasar, bau lagi. Tidak seharum yang kemarin. Iya kisana, ini saya adalah temannya. Sahabatnya itu yang kemarin itu adalah Muhammad. Hah? Muhammad itu yang kemarin? Berarti gua ngomongnya didengerin dia. Gak pernah komen dia. Gak pernah komen, gak pernah itu, gak pernah ini. Ya Allah baik banget ya. Aku ingin masuk Islam, nangis. Siapa sih kafir tersebut akhirnya masuk Islam, dibawa anak cucunya semuanya masuk Islam. Bayangkan dengan akhlak, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Barang siapa yang ingin berakhlak mulia, ia harus berusaha meniru akhlak Rasulullah, suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasul ada sebagai uswah, suri tauladan yang harus kita tiru. Dari mulai alam kawan, alam lawan, yang tidak terlihat oleh kasat mata juga. Rasul adalah disayangi oleh makhluk-makhluk semua semesta alam. Karena Rasul baginda Nabi Muhammad adalah nur cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri, anta syamsun, anta badrun, anta iksiru wa ghali. Anta syamsun, kau bagikan matahari cahayanya. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, diturunkan di alam semesta untuk kita semua. Jadi Nabi Muhammad adalah nur cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan fi kitab bidaqul akhbar. Rasul adalah diciptakan cahaya 70.000 tahun. Allah menciptakan cahaya tersebut. Ketika itu diciptakan dan cahaya itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air matanya 4 perkara, 4 tetesan. Yang pertama adalah diciptakan tetesan pertama untuk Abu Bakar, kedua Umar, Utsman dan Ali. Hadirin yang berbahagia yang Allah muliakan. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Meneteslah air mata kita karena ingin berjumpa walaupun cuma di mimpi. Seperti itu yang dicontohkan oleh Syekh Imam Al-Busairi. Syekh Al-Busairi itu seorang tabi'in ya, yang tidak berjumpa, bukan sahabat. Tabi'in, tapi begitu cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia lumpuh terus membacakan sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Itu kitab burdah ya. Akhirnya di mimpinya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan mengasihkan burdah. Itu kronologisnya, burdah itu adalah sorban. Rasul baginda Muhammad SAW ngasih sorban kepada Syekh Imam Al-Busairi, dan Syekh Imam Al-Busairi langsung berdiri terperanjat karena kaget. Ketika lumpuh pas bangun langsung sorbannya ada dan memeluk baginda Nabi Muhammad SAW dan sembuh akhirnya. Makanya dengan sholawat itu, Masya Allah. Maka kecintaan kita, ada yang mengatakan jantungnya sampaikan pecah karena kan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu tingginya cintanya Syekh Imam Al-Busairi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya demi cintaku, cinta mah hancur sadaya ogenya. Cek tadi ge gunung tinggi kan kudaki, lautan kan ku seberangi.
Bayangkan ya, tumpukan api dan membara juga. Kalau sudah cinta, Nabi Ibrahim tidak terbakar karena cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, kobaran api menjadi sejuk dikarenakan apa? Cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kobaran api menurut ilmu tauhid tidak punya kekuatan, kekuatannya hanya milik Allah. Api hanya ciptaan dan makhluk diciptakan oleh Allah, tidak punya kekuatan. Kalau kita menekankan punya kekuatan itu api, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, keluar dari api seperti kan orang kedinginan. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, begitulah mulia akhlak baginda. Tidak akan habis menuliskan riwayat dan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah seorang manusia yang sangat sempurna. Kita tidak ada apa-apanya, mimpi saja masuk surga, apalah bertemu karena iman. Tapi dengan itu perbanyaklah sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wal ali. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin bil qulub wa dawaiha. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-ummi. Allahumma sholli wa sallim ala. Ini yang melantunkan sholawat ini adalah siapa tuh Bang? Kori internasional Fi Koryatil Ciwidey, ya. Kita bisa silaturahmi ke sana. Salman Amrillah, ya, dia sebelum terkenal mengarang song sholawat dengan nada Sunda, seperti yang tadi lantunkan saya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi. Itu salawat diciptakan oleh sama Amrillah. Mudah-mudahan kita berikan barokah seperti itu. Kita mengikuti dengan salawat, karena kita membacakan salawat adalah pasti mendapatkan 10 pahala dari Allah yang turun oleh baginda Muhammad SAW. Meniru akhlak Rasulullah itu sangatlah kita berusaha menjadikan suri tauladan anak-anak kita, yakni menurut segala petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Ketika Siti Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, dia berkata bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi kalau ingin melihat, membayangkan akhlak baginda Nabi itu Al-Quran. Bayangkan 6.666 ayat. Dan ayat pertama di gua akhir itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Aku ciptakan manusia dari alaqah, dari air yang keluar dari tulang sumber, yaitu air mani. Ya gitu kan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhanmu Al-Akram yang maha karam, mulia. Seperti itu. Dengan diakhiri dengan ayat terakhir itu al-yauma akmaltu lakum dinukum atmamtu alaikumul islam madina. Di Jabal Rahmah. 3 peristiwa Jabal Rahmah. Yang pertama, pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Setelah sekian lamanya berpisah dari surga, diturunkan ke alam dunia. Dari surga, pertemuannya Nabi Adam 200 tahun lamanya dikarenakan bertaubat. Mana? Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu bacaannya 200 tahun lamanya. Berdosa 1 kali, taubatnya 200 tahun. Kalau kita tiap hari berdosa, makanya tidak ada apa-apanya kita. Yang kedua, Jabal Rahmah itu adalah Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail. Yang ketiga, ayat terakhir Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 3 peristiwa, ya. Seterusnya, sifat seorang yang berakhlak mulia, ia antara yang ada berbuka manis. Lihat, gini ya, manis kopi. Ayana aya gaduh istri orang makan geus tanggal 15, 17, 18 itu kan bulan kolot. Kopi di teng gombrang dialumkan.
Lemon tos habis, madu tos habis, kulkas tos kosong. Bruk brak brik bruk masaknya saradengah. Di mah hoyong eut. Nya aku nyalira. Nah, eta mah hoyong kopi gomrang langsung wadah kopina da seet. Tah eta mah akhlak urang keun bae da manusia. Yang lalakina ulah cicing deui nya dina napakah deui nya. Da istri orang teh lain Siti Maryam. Siti Maryam mengadoa langsung di mana di dapur langsung keluar makanan di surga, korma-korma yang masih mentah. Makanan masih ngembul kan teh. Siti Aisyah, Siti Khadijah perjuangannya begitu tinggi cintanya terhadap agama. Harta sepertiga Mekah habis untuk perkembangan agama. Siti Khadijah dalam sejarah sampaikan mengeluarkan darah ketika netein siapa? Hasan Husain, Siti Fatimah. Dikarenakan kehabisan apa? Gizi. Perjuangan Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul ketika dakwah pulang lebih baik tidur di bawah jendela. Dikarenakan tidak mengganggu, nggak mau mengganggu Siti Khadijah yang lagi bobo karena pulangnya jam 2, jam 1 pulang dakwah. Kalau kita mah molor wae tuh udahnya kuning ya bapak pulang dakwah. Da urang mah kitu. Rasul mante sayang ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kalau tidak menjawab ya bobo aja di depan pintu. Rasul baginda beralaskan sorban. Pas dibuka situ, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa kok gak dibangunin? Kenapa? Kalau kita beda istri kita. Sada sapi ke hudang sare ternyata. Nah, itunya beda. Tapi mudah-mudahan kita meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang memiliki sifat seperti itu tadi apa? Manis. Mau punya duit atau tidak punya duit biasa aja wajahnya manis. Sayang, apa sih? Berusaha untuk membantu orang lain dalam perkara yang baik. Berusaha, ya Allah, lagi kebakaran rumahnya dibantu sama kita, disantun. Ya. Bukan malah ditertawakan. Yang ketiga, serta menjaga diri daripada perbuatan jahat, dijaga. Maling, mencuri dan sebagainya, jaga. Pasang badan. Orang yang memiliki sifat seperti itu selain dijanjikan surga sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas, juga dianggap sebagai orang yang paling baik antara sesemua manusia lain. Rasulullah bersabda, "Wan Abdul Al-Has radhiyallahu anhu maqala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisatan wala mutafahhisan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Muttafaq alaihi. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu berkata, Rasulullah bukan seorang yang memiliki perilaku yang perkataannya keji. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kamu ialah yang terbaik akhlak budi pekertinya. Pernah bolotot ya muka salaki teh. Salakina ka pamecekan bolotot tementak di ronsen teh naon kering. Awet teh geringan wae leutik ipis begeng. Pas di ronsen teh mah salakina ngapoe molotot teh. Siang pagi sore sampai pagi lagi disarekan wae eta pemajikanana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul tidak pernah marah Rasul. Marah. Rasul baginda Nabi Muhammad itu marah ketika Rasul pemarah kepada orang yang menantang kemarahan itu. Tapi Rasul tidak mudah marah karena Allah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang berbudi pekerti baik akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang terus-menerus berpuasa dan sholat malam. Bayangkan orang yang budi pekertinya bagus seperti kan orang pahalanya yang sholat malam dan puasanya tiap hari. Terus menerus, masya Allah, berarti gede pahalanya ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, wa Aisyah radhiyallahu, siapa Aisyah istri Rasul baginda Nabi Muhammad SAW yang banyak menerima hadis dari baginda Muhammad SAW. Radhiyallahu anha qalat Siti Aisyah sami'tu nguping kami Rasulullah SAW yaqulu Rasul innal mu'mina, tentunya orang mukmin la yudriku tidak akan bertemu bihusni kebaikan hulukihi darajatan shaim al-qaim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dapat mengejar derajat orang yang terus-menerus berpuasa dan sholat malam dengan budi pekerti yang baik. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Fikih
Ada 3 hadis. Yang kelima, perilaku yang sangat penting untuk dilakukan dalam pergaulan di masyarakat, yaitu meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, tidak berdusta meskipun ketika bergurau, dan baik budi pekertinya. Rasul menjamin bahwa mereka memiliki 3 sifat tersebut akan mendapat surga masing-masing dalam tingkatan yang berbeda. Besok tentang kejujuran membawa kebaikan. Yang jujur makmur, yang tidak jujur hancur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Panjang ponokna bisi nyuga karena manah bila kusim kuring anu kirang sopan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk guru-guru kami di mana beliau berada, yang ada maupun yang tidak ada, Allah berikan simpan kebaikan dan anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Untuk guru-guru kami juga, orang tua kami yang ada di Bogor, yang ada di Sukabumi, yang ada di Garut, semuanya yang tidak satu sebutkan satu persatu, berikanlah keberkahan hidupnya, berikan anak soleh dan soleha, diperbanyak hartanya berkal ibadah kepada Allah, dan diberikan kesehatan, baik kesehatan zahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.